Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Soal gaji dan lama kontrak, diharapkan honorer harus berani protes. Kontrak Bapak Ibu yang seharusnya dapat dilakukan 5 tahun, jangan sampai diberi 2 tahun. Demikian juga untuk urusan gaji. Ya, kita dapat menjadikan pengalaman P3K tahun 2019 sebagai acuan untuk melakukan perbandingan. Namun sekali lagi bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya baik Bapak Ibu, kita sudah mendapati banyak daerah yang sudah menerima SK Bapak Ibu ya, setelah berakhirnya masa penetapan NP3K yang mencapai 100%. Nah di sini informasi yang pertama, kontrak kerja P3K itu ditetapkan 1 Februari, tetapi ada SPMT dikatakan 1 April. Guru honorer pun protes keras. Ya, sebagaimana informasi yang kita dapatkan dari media sosial Bapak Ibu terkait teknis penggajian, namun kita tidak dapat menyebutkan ini sumbernya dari mana, bahwa teknis penggajian itu dikatakan bahwa TMT SK pengangkatan itu nanti akan ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2022, sedangkan SPMT-nya itu adalah 1 April. Ini nampak bahwa rekan-rekan yang mendapatkan ketentuan seperti ini, maka ada 2 bulan yang dianggap rugi, di mana Februari, Maretnya tidak dibayar. Mengapa demikian? Karena gaji itu nanti akan diproses setelah syarat penggajian dipenuhi. Apa itu syarat penggajian dipenuhi? Yakni dia dibayarkan sesuai dengan SPMT, yakni mulai di bulan April 2022. Sedangkan informasi tambahannya, karena syarat penggajian itu sampai saat ini belum terpenuhi, ya artinya belum diserahkan SK, maka gaji itu dibayar nanti di bulan Mei melalui gaji induk. Untuk gaji bulan Aprilnya akan dibayarkan pada bulan Mei sebagai gaji susulan. Jadi tetap dibayarnya di awal bulan Mei. Meskipun SPMT-nya itu April, artinya tetap sudah dihitung ya, bulan April itu sudah dihitung. Syarat penggajian dikumpul di pengurus gaji instansi ataupun SKPD. Dan Bapak Ibu juga wajib menyampaikan kepada keuangan daerah paling lambat tanggal 10 April 2022. Ini digunakan untuk proses perekaman dalam SIM gaji dan pencetakan daftar gaji di bulan Mei 2022. Nah, informasi ini tidak dapat kita telan bulat-bulat ya Bapak Ibu, karena memang seharusnya berdasarkan pengalaman tahun 2019 tidak seperti ini Bapak Ibu. Nah, disampaikan di sini bahwa ada 3 persoalan besar bagi rekan-rekan yang sudah lolos P3K. Yaitu yang pertama, penetapan NIP 3K yang kita lihat baru mencapai 57%. Kemudian terkait lama kontrak, yang mana di sini ada 1 sampai dengan 5 tahun. Ya Bapak Ibu. Kemudian masalah gaji, tentu saja ini akan berkaitan juga dengan THR dan gaji 13, serta tunjangan-tunjangan lainnya. Selain penetapan NP3K guru yang dinilai lambat, yang masih 57% itu, masalah penetapan bulan pembayaran gaji P3K pun menjadi sorotan, ya sebagaimana kita katakan tadi. Di mana Ketua Forum Honorer Non Kategori 2 Jawa Timur, yaitu Ibu Nurul Hamidah, mengkritisi kebijakan Pemda terkait penghitungan gaji ini. Jadi Bapak Ibu diharapkan rekan-rekan guru yang berada di daerah harus bersatu padu untuk melakukan komunikasi ya yang efektif kepada pihak BKD dan pemerintah daerah agar mendapatkan informasi yang valid dalam hal ini. Di sini ditambahkan pasalnya di sejumlah daerah masa kontrak kerja P3K guru itu dihitung 1 Februari. Nah, ini TMT-nya 1 Februari seperti tadi Bapak Ibu. Tetapi surat pernyataan melaksanakan tugasnya atau SPMT-nya itu baru diberikan per 1 April 2022. Nah, kan Bapak Ibu berarti ada kerugian ya, kecuali mereka dirapel. Namun syarat pembayaran gaji itu katanya setelah SPMT keluar. Dengan kebijakan tersebut, menurut Ibu Nurul, sapaan akrab Nurul Hamidah ini, guru honorer pasti dirugikan. Ya tentu saja, karena 2 bulannya akan hilang. Nah, guru honorer dari Kabupaten Ponorogo ini mengungkapkan bahwa sesuai dengan laporan yang diterimanya dari pengurus persatuan beliau, di sejumlah daerah, aturan itu sudah mulai diberlakukan. Nah, kita lihat saja Bapak Ibu, bagi rekan-rekan yang menerima SK saat ini nanti cukup jeli untuk melihat apakah TMT Bapak Ibu benar ditetapkan Februari, kemudian SPMT-nya akan dilakukan di bulan April, maka Bapak Ibu harus mencari informasi ya, supaya kita mendapatkan informasi yang jelas. Kami rugi dong 2 bulan, kata Nurul. Lalu beliau menambahkan bahwa pihak BKD juga sudah menyampaikan bahwa gaji itu nanti akan dihitung sesuai SPMT. Nah, atas kasus ini akhirnya Ibu Nurul ini membandingkan ya, Bapak Ibu membandingkan dengan P3K 2019. Walaupun ada daerah yang memberikan SK pada bulan Juni tahun 2021 ini kemarin,
waktu SK 2019, tetapi gaji mereka tetap dihitung per Januari 2021. Nah, contohnya disebutkan di sini P3K di Kabupaten Garut, itu mereka menerima gaji untuk pembayaran gaji tahun 2021, mereka menerima 14 bulan. Nah, padahal SK mereka itu baru diberikan pertengahan tahun. Kenapa ini boleh? Kenapa rekan-rekan yang sekarang tahun 2021 P3K-nya di tahun 2022 ketika mereka di SK-kan di bulan Maret, April, kenapa gajinya tidak dibayar dari Januari? Jadi ini disampaikan protes. Jika gaji P3K 2019 dihitung 14 bulan, sebenarnya nggak ada bedanya dengan P3K 2021. Seharusnya pemerintah bersikap adil kepada guru honorer. Bahkan kalau mau fair, SPMT P3K 2021 seharusnya Januari 2022 karena gaji guru sudah masuk DAU di awal tahun 2022 sebanyak 14 bulan yang dihitung per Januari 2022. Ya benar sekali Bapak Ibu, Menteri Keuangan sudah menyampaikan dan bahkan ini sudah digembar-gemborkan di Kementerian Pendidikan, gaji dibayar 14 bulan termasuk dengan gaji 13 dan THR. Namun kenyataannya penetapan NP3K selesai, gaji mereka ini masih ditunda Bapak Ibu. Nah, kasus yang lain Bapak Ibu, ini ada juga Bapak Ibu, sudah terima SK per bulan Maret. Nah, ini Bapak Ibu ya, per 1 Maret, P3K belum gajian. Sebagian honorer berpendapat bahwa kami tidak masalah jika tidak dirapel, asalkan. Nah, asalkan apa Bapak Ibu? Di sini kita lihat, di mana di sini adanya keluhan lain, masalah gaji ini adalah dialami CASN beberapa wilayah, di mana hingga hari ini belum mendapatkan gaji perdana mereka. Padahal mereka sudah mendapatkan SK per 1 Maret 2022, bahkan sekaligus sudah menandatangani kontrak kerja. Nah, menurut Ketua Forum Honorer Kota Blitar, Saudara Kukuh, yang mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menanyakan hal ini ke Dinas Pendidikan Kota Blitar. Nah, jadi lagi-lagi Bapak Ibu, dituntut Bapak Ibu ini proaktif ya untuk melakukan komunikasi, melakukan protes ataupun koordinasi agar mendapatkan informasi yang valid. Dia mengaku mendapatkan informasi bahwa penggajian itu akan dilakukan pada akhir bulan Maret karena saat ini masih dalam tahapan pengurusan administrasi. Nah, ini kan penting, setelah kita berkomunikasi maka kita akan mendapatkan jawaban. Nah, sebenarnya lanjut dia, kontrak kerja P3K itu per 1 Februari, sedangkan SPMT-nya itu baru April. Mereka sih sebenarnya tidak masalah apabila ternyata gaji mereka tidak dirapel. Asalkan, nah ini Bapak Ibu ya, asalkan gaji honor daerah masih dibayarkan. Nah, sebagian Bapak Ibu yang sebelumnya berstatus honor daerah, baik itu PTT maupun GTT ataupun PTK non-ASN, rata-rata seperti kami di Provinsi Kepulauan Riau itu tetap masih diperpanjang kontraknya Bapak Ibu ya, sampai Bapak Ibu resmi memegang SK P3K. Nah, kalau demikian itu tidak apa-apa, tidak dirapel. Tapi kan kasihan ya Bapak Ibu bagi rekan-rekan yang sudah dikeluarkan dari sekolah dan tidak lagi digaji oleh Pemda karena sudah lolos P3K. Karena tidak semua Pemda seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk hal apa lagi Bapak Ibu harus protes dan harus proaktif? Nah, ini terkait masalah lama kontrak. Kontrak kerja P3K guru hanya 2 tahun, kemudian ketua honorer lakukan perlawanan. Nah, ini Bapak Ibu, kita tidak memprovokasi, tapi ini kenyataan di lapangan. Ini terjadi di Kabupaten Bondowoso ya, Jawa Timur, di mana di sana ketua perkumpulan honorer K2 mengkritisi kebijakan Pemda yang hanya mengontrak mereka selama 2 tahun saja. Kebijakan tersebut berbeda dengan masa kontrak P3K 2019. Jadi acuannya itu tetap di P3K 2019 Bapak Ibu. Meskipun honorer menyadari masa kontrak itu sebenarnya memang 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Namun demi keadilan seharusnya sama dengan P3K 2019. Jupri dan kawan-kawannya kompak menolak kebijakan tersebut. Alhasil, nah ini hasilnya, Pemkab Bondowoso bersedia memenuhi tuntutan mereka para guru honorer agar kontraknya akhirnya dirubah menjadi 5 tahun. Nah, kan alhamdulillah ada tindak lanjut ya Bapak Ibu jika kita memang mau untuk bergerak bersama-sama mengambil hak kita Bapak Ibu. Dan beliau menyarankan kepada guru honorer sebaiknya intens berkomunikasi dengan Pemda, jangan sampai SK P3K turun baru kita bergerak. Nah, hal ini juga sebenarnya memperkuat apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Bima Arya, di mana beliau mengatakan Pemda itu harus mengontrak P3K itu selama 5 tahun Bapak Ibu ya, kecuali ASN yang bersangkutan sudah berumur 1 atau 2 tahun. Jadi masa jabatan 1 atau 2 tahun itu sebenarnya diberikan kepada rekan-rekan yang memang sudah masa umurnya itu sudah lanjut.
tak mungkin diperpanjang sebanyak 5 tahun, tidak mungkin dikontrak sebanyak 5 tahun, karena sisa pensiunnya tidak mencapai 5 tahun. Nah, itu baru boleh 1 atau 2 tahun. Tapi jika umur masih mencukupi, maka itu harus dikontrak selama 5 tahun. Nah, ini adalah pernyataan Pak Bima Arya sendiri berkaitan dengan masa kontrak antara 1 sampai dengan 5 tahun. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu sendiri proaktif di lapangan untuk mendapatkan informasi yang valid terkait penyerahan SK dan masa kerja serta pembayaran gaji di wilayah Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu informasi singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.